Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat radioku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali saya Ozan Fauzan yang pada pagi hari ini ditemani oleh Kang Hanif ya. Iya. Pada pagi hari ini saya Ozan Fauzan dan Kang Hanif akan menemani sahabatku semua tentunya di pagi hari ini, di hari Selasa ya. Tentunya di dalam program acara Benang Merah ya. Iya, benar. Yaitu satu program yang membahas tentang fatwa hukum halal haram dan sunnah bid'ah ya. Iya, yang benar. Telah banyak difatwakan oleh para ulama kita terdahulu. Dan terlebih dahulu kami menyapa buat sahabat-sahabat semua, baik yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya, di wilayah Ciayu Majakuning ya, yang mendengarkan langsung lewat pancaran radio kami di 98,5 FM Cirebon, atau mungkin bagi sahabat-sahabat mendengarkan radio-radio di wilayah kota Anda semua, yaitu mungkin yang di wilayah Bogor yang mendengarkan via radio Wadi FM Bogor ya di 102 FM, dan kemudian Esen FM Bontang ya, kemudian juga di Darul Mustafa Lumajang, dan juga Mambaus Solihin FM di 107.7 di Gresik ya. Atau mungkin sahabat-sahabat yang mendengarkan langsung via radio streaming kami, yaitu di www.radiokuonline.com, atau mungkin lewat website guru kami Buya Yahya, yaitu di www.buyayahya.org. Ya, di program ini sahabatku bisa juga itu berinteraksi dengan kami ya, baik bertanya maupun menambahkan dari apa yang akan disampaikan oleh guru kami Buya Yahya, yaitu lewat line telepon kami di 0231-252-2549, atau via SMS di 081321461079. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang banyak dihadapi oleh masyarakat ya, Kang Hanif ya. Yang memang ini merupakan satu dilema. Terkadang ada masyarakat yang kalau saya tidak begini maka tidak akan punya apa-apa. Yaitu kita akan membahas tentang perkreditan ya Kang Hanif ya. Iya benar. Ya, perkreditan di mata Islam seperti apa hukumnya. Benar. Ya. Jadi sahabatku, pada pagi ini tema kita sangat menarik ya. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan simak apa yang akan disampaikan oleh guru kami Buya Yahya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini guru kami Buya Yahya telah berada di dalam studio, dan mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat atas doa para pendengar semuanya. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ucapan perilaku kita adalah ucapan dan perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik sahabatku semua, di program ini kita akan bagi menjadi 3 sesi ya. Yang pertama adalah penyampaian tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang masalah perkreditan. Kemudian di sesi yang kedua adalah sesi interaktif, yaitu tanya jawab. Sahabatku bisa bertanya langsung ke radioku ya, baik via telepon di 023125225549, atau via SMS ya di 081321461079, atau mungkin via Yahoo Messenger kami di radio_q@yahoo.com, atau juga via Facebook radioku ya, di radioku Cirebon, di Facebook radioku, yaitu di radioku Cirebon ya. Anda bisa komen atau mungkin bertanya langsung ya via Facebook radioku. Baik sahabatku, saya dan Kang Hanif akan mulai saja acara ini, yaitu yang pertama adalah akan ada penyampaian atau penjelasan tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang perkreditan, dan akan langsung disampaikan oleh guru kami Buya Yahya. Kepada beliau kami persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada,
Ya, semoga senantiasa Anda dalam lindungan Allah, rahmat Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersyukur jika pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama belajar, yang semoga ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat. Amin. Jika itu adalah kebenaran, semoga hati kita dimudahkan oleh Allah untuk menerimanya. Pun jika seandainya nanti ada di antara kita termasuk tergolong orang yang melanggar, maka semoga kita diberi oleh Allah keinsyafan. Amin. Untuk kembali menyadari kesalahan tersebut, sehingga belajar kita ini ada makna. Karena kita belajar itu karena kita ingin membangun diri kita agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat nanti. Adapun masalah yang akan kita bahas yaitu masalah kredit. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama, mohon dicatat bahwa bolehkah kita menawarkan harga antara harga kontan dengan harga kredit yang berbeda harganya? Yang kedua, barang apa yang dikreditkan tersebut? Yang ketiga, ada sesuatu keharaman tersembunyi di balik kredit. Maka ini. Yang pertama apa tadi? Bolehkah? Yang pertama, bolehkah kita menawarkan dengan dua harga? Yang satu kontan, satu kredit. kemudian yang satu dengan bayar kredit. Misalnya jual motor kalau kontan 10 juta, kalau kredit per bulan bayarnya dicicil bisa sampai 3 tahun menjadi 15 juta. Bagaimana hukum jual beli yang semacam ini? Langsung saja bahwa ada kesalahpahaman sebagian orang, dipikir atau dikira ini adalah termasuk jenis menjual dengan dua harga yang tidak diperkenankan oleh syariat, yang menjadikan transaksi itu tidak sah. Dan memang menjual dengan dua harga adalah tidak sah. Akan tapi surah, contoh atau konkret daripada menjual dengan dua harga itu seperti apa? Apakah di saat saya menawarkan motor dengan 10 juta kontan lalu 15 juta dengan dibayar kredit per bulan, itu adalah saya menjual dengan dua harga? Jawabannya adalah, jika di saat saya menawarkan 10 juta kontan kemudian 15 juta kredit selama 3 tahun, kemudian Anda sebagai pembeli langsung mengiyakan, tidak menentukan pilihan salah satu daripada yang saya tawarkan, maka itu artinya saya telah menjual barang tersebut dengan dua harga. Yang harus kita pahami, kenapa hal yang demikian menjadi tidak sah di dalam transaksi Islam? Karena apa? Karena hal ini akan menjadikan perselisihan antara penjual dan pembeli. Saya di saat ingin menagih kepada Anda dengan 15 juta, Anda berkata, saya tidak membeli 15 juta, saya membeli harga yang 10 juta. Baik, maka disinilah, di dalam kaidahnya secara umum bahasanya, di dalam transaksi yang menimbulkan perselisihan, maka itu akan dipangkas secara syariat. Artinya tidak sah secara syariat. Ya, nih, secara itu tidak diperkenankan, tidak sah secara syariat. Jadi yang dimaksud menjual dengan dua harga adalah saya menawarkan dengan dua harga, kontan dan kredit, dan kemudian sang pembeli belum menentukan salah satunya. Akan tetapi lah ini, makanya kami sebutkan ada kesalahpahaman orang di sini. Adapun jika saya menawarkan bahkan bukan saja dengan dua harga, kalau perlu dengan 10 harga saya jajar, kalau kontan 10 juta, kalau kredit 1 tahun menjadi 11 juta, kalau 2 tahun 12 juta, 3 tahun 13 juta, 4 tahun 14 juta, itu boleh, tidak ada masalah, asalkan di saat melakukan transaksi sang pembeli menentukan salah satu mana yang dipilih. Maka saat itu tidak terjadi niza, tidak terjadi pertikaian antara penjual dan pembeli, maka jual belinya adalah sah. Nah, ini harus dipahami di sini. Ada kesalahpahaman di dalam membaca buku fikih ya semacam itu. Memang ada isyarat-isyarat. Akan tapi setelah kita lacak dari perkataan para ulama fuqaha, adalah itu bukan jenis menjual dengan dua harga kalau sudah antara pembeli dan penjual sudah menentukan salah satunya. Jadi yang pertama tadi adalah hanya penawaran saja. Dengan dua harga, 3 harga, 4 harga itu tidak penting. Baik. Kemudian setelah itu artinya berarti tersirat atau tersirat di dalam hukum tersebut adanya jual
beli dengan dibayar kredit. Karena bayar kredit itu tidak lain adalah jual beli dengan sebagian dibayar kontan, sebagian dibayar tidak kontan. Tidak kontan. Atau dibayar tidak kontan dengan beda-beda waktu. Dan ini adalah diperkenankan transaksi di dalam Islam. Di dalam bahasa fikih Islaminya disebut sebagai al-bai' bit-taqsid, ya. Menjual beli dengan kredit itu adalah ada. Cuman yang harus dibahas yang kedua, apa saja yang dikreditkan? Ini harus dibahas. Sebab ini berbeda antara barang dengan barang. Ada barang yang tidak boleh dikreditkan adalah emas dan perak. Karena syarat jual beli emas dan perak, dia adalah termasuk amwal ribawiyah, ya, akan mengandung riba jika kita tidak memenuhi syarat-syaratnya, adalah antara hulul dengan taqabud. Jual beli emas dan perak harus dalam transaksinya itu adalah seketika, kemudian taqabud harus ada serah terimanya secara langsung. Jadi harus transaksinya adalah kontan, kemudian serah terimanya harus secara langsung. Maka jika ada harganya yang ditunda atau diutang, maka ini tidak terjadi yang namanya taqabud atau naqdan di dalam transaksi. Tolong dibedakan antara hulul dengan taqabud, ya. Kalau hulul itu adalah dalam ungkapan transaksi. Misalnya aku beli kontan, masalah memberikan duitnya itu adalah namanya taqabud. Jadi beda antara taqabud dengan kontan. Sering orang salah juga di dalam membaca kitab fikih, tidak membedakan antara taqabud dengan hulul, ya. Kalau kontan dengan penyerahan, kalau taqabud itu adalah penyerahan, serah terimanya harus secara langsung. Misalnya kalau rumah diserahkan kuncinya, bukan rumahnya ditumpangkan di pundaknya orang yang beli, tidak. Kalau motor ya kuncinya ini loh, ya, saya serahkan itu. Kalau emas ya ini loh barangnya, uangnya ini barangnya. Nah, dalam transaksi yang dengan kredit, maka di sini ada sebagian daripada harga emas tersebut tidak dibayar kontan, sebagian daripada harga perak tersebut tidak dibayar kontan, maka ini adalah termasuk jenis riba. Dan ribanya adalah riba apa kira-kira? Ribanya adalah riba nasa, ya, karena ada ribanya riba yat. Ya, riba yat karena tidak langsung diserahkan saat itu, ya. Kita serahkan. Kemudian ini adalah yang perlu dipahami. Baik, itu sepintas saja. Baik, kita tinggalkan masalah itu sebab ada yang lebih penting. Selesai. Jadi kalau emas dan perak tidak ada kredit di dalamnya. Nah, selain emas dan perak, nah ini baru. Karena selain emas dan perak, maksudnya yang termasuk dalam emas perak adalah uang. Karena ulama sudah bersepakat, ya. Paling tidak adalah jumhur ulama mengatakan adalah emas itu adalah, uang itu adalah mempunyai kedudukan seperti emas dan perak. Artinya kalau orang jual beli uang, dolar dengan rupiah, tentunya harus dipenuhi syarat-syaratnya. Tidak boleh dikredit, ya. Karena ini adalah termasuk jenis emas dan perak, atau ada masuk ke dalam golongan emas dan perak. Itu para ulama mengatakan yang semacam itu. Jadi kalau kita beli dolar dari real, maka tidak boleh saya bayarin besok. Ya sudah, tunggu besok kalau ada duitnya. Baik, baru nanti kita jual beli uang. Ini tolong diperhatikan bagi orang yang melaksanakan transaksi yang demikian ini. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan riba itu bukan harus ada kerugian. Memang hal-hal yang semacam ini, emas perak, apa sih kerugiannya? Jangan bertanya itu. Kerugiannya nanti di akhirat ini. Kerugiannya di akhirat karena kita melanggar Nabi Muhammad SAW. Sudah disebutkan oleh Rasulullah semacam itu. Ini adalah ribawiyah, amwal ribawiyah. Baik. Setelah itu, kemudian jual beli selain apa? Jual beli kredit selain daripada emas dan perak. Maka kembali kepada hukum. Jual beli kredit selain emas dan perak tentunya harus barangnya barang yang halal diperjualbelikan, ya. Kalau barang yang tidak halal diperjualbelikan, tidak perlu dibahas di dalam majelis ini. Baik, di antara barang yang halal diperjualbelikan, maka biasanya ada kemasukan keharaman unsur lain. Baik, artinya kita bisa mengkredit apa saja. Kita bisa mengkredit yang namanya motor, kita bisa kredit mobil, kita kredit rumah, kita bisa kredit macam-macam, ya. Baju sekalipun, jam, HP, mau kredit mah boleh. Perabot rumah tangga dengan kredit adalah boleh. Cuman sekarang yang menjadi masalah, benarkah kredit itu adalah sesuai dengan cara kredit yang saat ini dikukuhkan oleh syariat? Yaitu misalnya saya punya motor, lalu saya jual kepada Anda. Dalam tempo 3 tahun Anda cicil sehingga selesai 13 juta. Atau ada unsur lain. Maka ini yang perlu kami tekankan di sini. Kalau kredit pada dasarnya adalah halal dan sah. Hanya orang jangan tertipu memandang satu masalah itu tidak boleh dari pojok satu sisi. Tapi harus dipahami semuanya. Baik. Sekarang ada model
orang mengkredit motor. Lah kalau motornya itu adalah miliknya showroom, tidak ada masalah. Showroom punya motor, atau Anda punya motor dikreditkan, atau Anda punya rumah Anda jual kepada kami, lalu kami menjual dengan kredit. Saya bayar setiap tahun adalah 10 juta sampai 1 tahun. 1 bulan 10 juta sampai 1 tahun 120 juta. Anda jual rumah kepada Anda, beres, tidak ada masalah. Sekarang permasalahan yang ini jarang dicermati, yaitu di saat saya membeli rumah dengan kredit atau motor dengan kredit, tapi tidak pernah disadari, dan ini umum. Mohon maaf ya, barangkali ada di antara kita yang mungkin kalangan ustadz dan yang lainnya. Mohon maaf, bukan karena mereka sengaja salah, hanya karena yang keterbatasan kita di dalam memandang bahwa dipikir kredit motor itu langsung spontan halal, itu ya, kredit rumah halal. Nah, coba dicermati. Jadi kalau kita mengkredit motor dan rumah perlu ditinjau. Sebab semuanya ada urusannya dengan dunia perbankan. Jadi ada 3 model di sini, tolong. Yang pertama adalah saya mengkredit langsung ke showroom. Showroom mempunyai mobil dan itu miliknya showroom atau toko mobil ya. Showroom mempunyai mobil, lalu saya membeli mobil tersebut kepada showroom, kemudian saya kredit 3 tahun, 4 tahun, maka itu hukumnya adalah jelas-jelas sah. Baik. Kemudian kalau showroom melibatkan orang yang ketiga, antara saya, showroom, dan orang yang ketiga, lihat, orang yang ketiga ini terserah apa namanya, apakah yang namanya bank atau yang lainnya, itu tidak peduli masalah nama ini. Yang penting melibatkan orang yang ketiga. Dan orang yang ketiga ini, kalau memang orang yang ketiga itu membeli kepada showroom, ya kan, atau membeli mobil kepada showroom, kemudian orang yang ketiga ini menjual ke saya, lalu saya jual kredit, saya beli kredit, maka permasalahannya adalah sama dengan yang pertama. Karena saya bisa saja begini maknanya, showroom bisa menjual kepada orang tersebut, anggap saja bank atau toko lain, dengan harga 100 juta. Dan dari pihak yang membeli dari showroom tadi ingin menjual ke saya. Cuman bedanya showroom butuh duit kontan, maka dibayari oleh orang tersebut. Dan orang tersebut tidak perlu duit kontan, dia orang kaya, dia punya yang lainnya, maka dijual kepada saya karena dia pengen untung. Makanya setelah beli dari showroom 100 juta, setelah itu dijual ke saya 120 juta, maka saya mengkredit kepada orang tersebut, maka itu salah, ini yang mau termasuk bai' murabahah, tidak ada masalah. Nah, tapi karena apa? Dari pihak ketiga tadi membeli dari showroom. Baik. Coba. Pihak ketiga terserah namanya, tidak penting. Apakah namanya bank atau yang lainnya? Kita kalau bicara bank hanya bank Islam saja, bank syariah. Kalau konvensional kita pinggirkan dari bahasan kita karena sudah sangat jelas. Nah, yang bermasalah adalah ini yang ketiga nih. Yang ketiga ini apa? Showroom tidak punya duit. Nah, tapi showroom punya market. Mendata siapa dari orang-orang yang mau beli motor ke saya? Nggak punya. Dengan bahasa inden segala macam, agar pokoknya barangnya belum ada. Sebetulnya apa? Ente tidak punya duit. Ini showroomnya nggak punya duit lah. Showroom tuh bagaimana caranya? Dia komunikasi dengan pihak bank. Nah ini loh yang paling banyak dan tidak diperhatikan. Tolong, ini malah fikih pelik ya. Jadi perlu keinsyafan di saat mendengar dan perlu hati-hati di saat mendengar. Showroom komunikasi dengan bank, kerjasama dengan pihak bank. Baik. Showroom itu bisa mendatangkan mobil sebanyak-banyak, berapa unit pun bisa. Baik, setelah itu komunikasi dengan pihak bank. Lalu pihak bank berkata kepada showroom, baik, saya akan membuat transaksi kalau begitu. Berarti akhirnya transaksi yang terjadi adalah transaksi membantu showroom untuk menurunkan mobil dari perusahaan. Baik, showroom tidak punya duit. Jadi yang menanggung adalah pihak perbankan. Baik, setelah itu perbankan minta bantuan kepada showroom, cari pelanggan agar membeli barang. Memberi barang kepada showroom tersebut. Membelinya ke showroom. Showroom itu mewakili, seolah-olah mewakili dari perusahaan. Baik, akhirnya saya datang kepada showroom. Dan bagaimana agar saya bisa menurunkan duit ini? Pihak bank meminjamkan. Biarpun transaksinya tidak seperti itu, tapi hakikatnya pihak bank itu meminjamkan. Kamu pengen beli mobil kan? Iya, baik. Saya talangin dulu, saya bayari kemana? Ke pihak perusahaan mobil. Setelah saya bayarin, maka setelah itu ya, saya bayarin, kamu yang membayarinya, plus ada tambahannya. Nah, ini ada unsur riba yang dimasukkan di sini yang tidak disadari. Jadi kita membeli melalui pihak perbankan. Dan sebetulnya dalam hal ini kita dirugikan 2 kali. Memberi untung kepada showroom, membayar riba kepada bank ini. Nah, ini baik. Dan bisa saja bentuknya seperti ini, showroom yang menangani semuanya. Akan tapi kita itu ternyata untuk
membantu showroom yang pinjam lalu membunga. Karena showroom urusan dengan bank. Kita tidak tahu, maka mustahil. Apakah benar showroom tidak ada urusan dengan bunga? Ayo. Dan kita tahu itu semuanya. Jadi permasalahannya di dalam menjalankan satu amaliyah itu adalah bukan hanya sekedar, oh ini transaksi yang namanya kredit ini boleh. Tapi lihat, sekarang pihak bank, pihak showroom nggak punya uang. Pihak showroom harus urusan dengan bank. Setelah itu kita sebagai pembeli harus membayari ke bank. Apa yang kita bayar? Bunga. Uang pokoknya kita bayari plus bunganya. Ngasih bunga kepada perusahaan, ngasih bunga kepada bank, kemudian ngasih untung kepada showroomnya. Berarti kita dirugikan 2 kali. Termasuk mohon maaf dalam urusan perumahan-perumahan. Lihat. Dari pihak pengembang dia itu dia ngajukan proposal agar bisa turun dana. Dari mana? Dari bank. Karena kalau tidak turun dana nggak bisa membangun. Setelah turun dana membangun. Baik dijual kepada pembeli. Baik pembeli untuk membayari uang yang ada di bank dengan kredit. Kredit itu membayar uang pokok plus bunganya. Lihat. Tidak disadari ini semuanya. Biasanya mobilnya untuk pakai ngaji, kan musibah ini nanti ya. Ini harus diperhatikan hal-hal semacam ini. Ini mohon maaf, ini barangkali ada yang saat ini berurusan dengan yang demikian. Ketahuilah Allah Maha Pengampun. Kuncinya satu tok, kita sadari saat ini. Ya sudahlah, yang berlalu biar berlalu. Namanya kita tidak tahu. Oh, saya kira kredit ini sah-sah saja. Tak taunya ada permasalahan. Dan buktinya benar kalau memang ada yang mencoba pakai helah. Ya ini anggap saja kita itu sewa al-muntahiyah bitamlik ya. Jadi ijarah al-muntahiyah bitamlik saya pinjam, nanti akhirnya pada hak milik. Misalnya saya itu pinjam kepada showroom, pinjam mobil, ngontrak mobil. Kalau nanti selesai kontrak saya, setiap bulan saya bayar begini, nanti saya miliki. Baiklah, tinggalkan helah karena tidak masuk dalam hal semacam itu. Sebab kalau ijarah ada aturan mainnya lagi. Kalau pinjam meminjam, sewa menyewa ada aturan mainnya. Jadi sewa itu seperti apa? Ada aturannya. Jadi ini tidak masuk di dalam bab ini. Jadi jangan sampai kita merekomendasikan urusan perbankan, urusan bunga adalah dengan cara-cara yang jangan sampai berkelit-kelit tapi ujungnya masuk juga ke neraka. Apapun bentuknya, lihat, kita telah membantu. Seandainya dengan cara dikemas seperti apapun, kita telah membantu perusahaan untuk berurusan dengan bank dan kita akan membayari uang ribanya. Ini tidak pernah dicermati. Maka mohon ini harus diperhatikan secara hati-hati di dalam hal-hal yang semacam ini, karena urusan kita itu urusan halal haram, urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian lebih dari itu efeknya. Efeknya itu sepertinya kemudahan ya, sehingga orang daripada ngontrak mending nyicil rumah kan. Daripada motor ini akhirnya ini. Ingat, mohon maaf, Allah Maha Pengampun. Sadari, insyaallah nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang harus lebih dari itu. Ada hal sehingga orang itu untuk memenuhi keinginannya, ini adalah masalah akhlak, bukan masalah halal haram ini. Akhlak. Sehingga orang itu sekarang begitu mudahnya untuk memiliki rumah, memiliki motor. Waktu mengambilnya mah gampang ya. Akan tapi setelah itu secara otomatis dia harus dipaksa mengeluarkan duit untuk bisa membayari cicilan. Gajinya misalnya besar 2 juta, tapi cicilannya apa aja? Motor sama rumah. Sehingga 2 juta itu bisa saya habis untuk cicilan ini. Sementara anaknya perlu makan, istrinya perlu makan, anaknya perlu sekolah dan sebagainya. Sehingga dengan gaji yang 2 juta itu, maka ketahuilah dia kehabisan, maka dia otomatis harus mencari uang. Dipaksa untuk mencari uang. Sementara kalau kita mencari uang dan tidak dikejar, tidak ada masalah. Tapi kita mencari uang dikejar cicilan, sehingga akhirnya gelap di situ. Yang penting cicilan saya kebayar, halal atau haram saya tidak peduli. Ini yang banyak. Sehingga orang sudah tidak warok lagi. Yang penting saya bisa ngejar cicilan. Ini efek lain. Cobalah kita kembali kepada kesederhanaan. Daripada beli motor Grace berapa 15 juta nyicil, kenapa tidak 7 juta saja milik kita sendiri? Alasannya apa? Lah kalau mobil 7 juta itu biasanya mobilnya cepat rusak. Coba yang pakai cicilan, pas giliran cicilan selesai motor rusak juga. Tidak sadar itu semuanya. Sama hasilnya. Plus bedanya kalau itu ada dosa, ini tidak. Gitu saja. Kenapa orang kok tidak membiasakan dengan sederhana, pakai mewah, sudah punya rumah sendiri, motor sendiri, tak taunya ada yang berbisik. Kredit. Nah, jadi hakikat kredit tidak ada masalah, kecuali harus ada rambu-rambunya tadi yang setelah kami sebutkan. Ini saja barangkali sepintas tentang itu. Adapun nanti pembahasan yang lain-lainnya kami tunggu di dalam sesi tanya jawab untuk dipertanyakan. Itu adalah globalnya dan mohon untuk bisa diulang, dicermati supaya tidak tergopoh-gopoh. Kemudian mohon maaf, jangan menilai orang dengan hina. Barangkali ada orang di sekitar kita, mungkin kalangan ustadz yang masih terjerumus dalam hal yang semacam ini, kita tidak boleh merendahkan beliau. Barangkali beliau adalah karena ilmunya sibuk dengan urusan anak sampai lupa lalai dalam hal-hal yang semacam ini.
Makanya ya terima kasih kalau saat ini ada yang mendengar, maka kami bisa menyampaikan hal ini. Ini sudah lama kami sampaikan biarpun belum banyak berhasil ya. Mulai dari kami masuk ke sini kami cermati urusan kredit ini, wah ini urusannya sama bank. Belum lagi nanti barangnya dicabut, banyak orang menyeluh, ini nggak bisa membayar, ini macam-macam problem di balik kredit yang tidak dibenarkan ini. Jadi ingat, pada dasarnya kredit itu adalah boleh, akan tapi kalau sudah berubah dengan cara-cara seperti itu melibatkan orang ketiga, lalu orang ketiga itu menjerumuskan kita kepada urusan riba, maka itu menjadi tidak diperkenankan. Dan ketahuilah, rumah harus barokah, motor harus barokah, mobil harus barokah dengan cara kita ambil dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Kang Hanif ya, tadi sudah disampaikan dengan jelas ya tentang prinsip dasar daripada kredit sendiri sebenarnya halal ya. Halal, diperkenankan dalam syariat Islam. Cuma karena ada tumpangan ya, ada kita ditumpangi oleh riba ya. Riba. Jadi mungkin sebenarnya prinsip dasarnya adalah kredit itu dihalalkan, diperkenankan asal tidak ada kaitannya dengan riba tadi ya. Maka benar tadi yang disampaikan oleh beliau adalah memang harus dilihat dari tiga pokok tadi itu ya. Tadi diantara kalau memang kredit itu diperkenankan, tapi tidak barangnya itu apa, gitu ya barangnya. Karena ternyata dari apa yang disampaikan beliau ternyata barang yang tidak boleh dikredit kayak emas dan juga perak, juga uang ya. Juga uang kan gitu. Karena kalau misalnya seperti tadi kredit motor ya Kang Hanif. Kredit motor, kita kredit motor kepada showroom. Tapi kemudian ada satu bank yang membayari ke showroom itu, berarti seolah-olah kan kita ada nilai jual beli uang. Mungkin ya seperti itu Kang Hanif ya. Bisa jadi seperti itu juga, bisa jadi. Jadi ada satu badan riba, badan perbankan yang menalangi itu. Berarti seolah-olah kita dengan bank itu kan bukan jual beli motor. Nah, benar. Kalau motornya kita dengan showroom kan gitu. Tapi karena yang bayarin adalah bank, berarti seolah-olah kita pinjam uang di bank dengan membayar kelebihannya kan seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Dan kita memang perlu harus insafi ya, Kang Hanif ya, kalau sudah urusan seperti ini. Baik sahabatku semua ya, sungguh menarik pembahasan dari tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang masalah perkreditan. Dan kami nantikan ya buat sahabatku untuk bisa berinteraksi dengan kami di 023125225549 atau via SMS di 081321461079 atau mungkin via Yahoo Messenger kami ya di radio_q@yahoo.com atau mungkin langsung komen di Facebook kami ya di Radioku Cirebon ya, Facebook Radioku Cirebon, dan Anda bisa langsung komen di Facebook kami. Tapi setelah ada satu pemutaran nasib berikut ini. Selamat menikmati. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku, inspirasi spirit hati. شبكة سما الإنشادية تقدم وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن والشيخ
أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد رسول نبينا تنباد يحسن وفتراته فأنت سراجا مستنيرا واديا يلوح كما لاح الثقيل المهند رسول الله وأنذرنا نارا وبشر جنتان وأنذرنا نارا وبشر وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عملت في الناس أشهد يا مولاي تعاليت رب الناس
Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Anda masih bersama Radioku 98,5 FM Cirebon ya. Dan Anda masih berada di program Benang Merah ya, yaitu program acara yang membahas tentang hukum halal haram ataupun sunnah bidah ya. Dan sahabatku, bagi sahabat yang baru bergabung, tema kami pada pagi hari ini adalah tentang perkreditan ya, yaitu tentang membeli dengan membayar mencicil ya. Baik, seperti itu sahabatku. Kami nantikan partisipasi dari sahabatku semua, yaitu di via telepon kami di 0231 252 2549 atau via SMS di 081 321 461 079 iya. Atau mungkin via Facebook kami di Radioku Cirebon ya, atau juga di via Yahoo Messenger kami di radio_q@yahoo.com bagi sahabatku yang mendengarkan via streaming ya, atau mungkin via radio-radio yang ada di wilayah Jawa dan Sumatera ya mungkin, yaitu ada di Wadi FM Bogor di 102, juga Esen FM Bontang Kalimantan, dan juga Darul Mustafa Lumajang dan MBS FM 107.7 Gresik. Anda bisa langsung untuk berinteraksi dengan kami dengan menghubungi line telepon ataupun yang tadi kami sebutkan. Baik, sudah ada, ternyata terputus ya. Buat sahabatku yang tadi sudah menghubungi telepon, untuk silakan diulang lagi karena mohon maaf tadi kami sedang berbicara jadi tidak bisa mengangkat. Dan Kang Hanif, barangkali ada yang perlu disampaikan Kang Hanif. Sudah ada telepon masuk ya. Baik, kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Muhammad Datam di Kedung Jaya Bapak. Dengan Pak Muhammad Datam ya. Muhammad Satam di Kedung Jaya. Muhammad Satam di Kedung Jaya. Mangga Pak. Mau bertanya, tapi pertanyaannya itu di luar tema, boleh nggak ya? Mangga, boleh mangga. Kepada Bu Yahya ya, yang terhormat Bu Yahya ya. Saya mau bertanya, di dalam keluarga saya posisinya memang di negara Arab ya, Saudi Arabia, cuman dia itu di sana itu melakukan pernikahan di negara tersebut. Itu hukumnya bagaimana? Karena pada waktu pernikahan atau berwujud kabul itu tidak disertakan orang tuanya. Cuman pada waktu sebelum nikah memang sudah minta izin melalui telepon. Cuman menjadi permasalahan bagi untuk saya pribadi, itu hukumnya bagaimana? Karena pada waktu di jam kabul itu tidak diikut sertakan walinya. Walinya. Dia perempuan, seorang wanita dia. Itu, iya. Dia seorang wanita. Seorang wanita, Pak. Suaminya orang Indonesia juga. Suami juga orang Indonesia juga, cuman melakukan pernikahannya di negara Arab Saudi itu sangat jauh sekali. Dan yang kedua, di luar tema juga. Misalkan saya ini mempergunakan fasilitas orang lain atau fasilitas perusahaan tanpa izin dari pihak perusahaan atau bos. Contohnya kita kan bawa kendaraan atau nyupir lah ya.
dan kita itu mencari order tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan juga, dan hasil daripada order itu juga nggak dikasihkan atau nggak diberitahukan kepada peserta, hukumnya bagaimana? Masya Allah. Baik. Ya, cukup pertanyaannya ini aja dulu ya. Sesudahnya saya mohon maaf yang sebesar-besar barangkali pertanyaan atau ada kata yang kurang berkenan di hati Buya juga ke KJBS-nya. Sebelumnya saya minta maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muhammad ya di Gedung Jaya. Pak Muhammad Satam, Gedung Jaya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Muhammad Satam yang semoga dimuliakan oleh Allah. Amin. Pertanyaan yang pertama adalah, ada saudari yang bekerja di Arab sana. Sebelum menjawab, ada hal penting yang perlu kami sampaikan kepada siapapun yang mendengar acara ini, dimanapun Anda berada. Jika Anda mempunyai adik perempuan, saudari perempuan, keluarga wanita, maka upayakanlah mereka agar tetap mulia dengan berdekatan dengan Anda. Jangan sampai mereka meninggalkan tempat sehingga harus pergi jauh ke sana. Sebab mudaratnya, musibah yang sering menimpa mereka itu adalah banyak sekali, dan musibahnya bukan sakit secara zahir, kadang-kadang moralnya rusak, terjadi macam-macam yang kehormatannya ternodai. Dan ini, cerita ini adalah datang dari mereka yang pulang dari sana. Banyak yang mengadu dengan yang demikian itu. Bisa saja ya karena tidak ada siraman rohani. Kemudian ya mohon maaf ya, karena di sana sendiri juga tidak jaminan mereka orang-orang yang baik, juga yang baik memang, akan tapi kenyataannya adalah bahkan waktu itu ada pengaduan ke KBRI, ke kedutaan besar, tentang kejadian-kejadian susah menanggapi. Karena apa? Kejadiannya adalah bukan 1-2 orang, ternyata rombongan, semua orang mengatakan bahkan saya diperlakukan oleh ini tuannya. Jadi setelah itu disimpulkan bahwa mengirim ke sana itu adalah haram. Jadi mengirim bekerja ke sana adalah haram. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang mengirim, tolonglah dari kaum laki-laki sajalah yang harus bekerja di sana. Adapun kaum wanita ini, masya Allah, takut kita menjerumuskan mereka di dalam perzinaan. Dan ini barangkali ini sudah rahasia umum ya. Hampir semua orang mendengar cerita, bukan saja kami. Dan benar, suatu ketika kita di dalam pesawat barengan sama mereka, terutamanya dari pesawat itu yang mahasiswa, yang hanya beberapa orang saja, rombongan kami saja waktu itu hanya berapa, 6-7 orang, sisanya adalah mereka-mereka yang pulang. Subhanallah, kalimat yang diceritakan adalah cerita-cerita dengan ini, jadi yang menjadikan ngiris. Akhirnya tersimpulkanlah bahwa mengirim ke tempat-tempat semacam itu adalah haram, tidak diperkenankan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika sudah terlanjur ke sana, aduh banyak dosa, doa. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah menyelamatkan, menjaga, dan bercita-citalah untuk segera ditarik. Nah, yang sudah merencanakan, batalkan, Allah bakal mengganti. Tidak usah berpikiran ke sana. Anda seorang anak gadis ya, jangan Anda dibuai oleh keinginan Anda untuk punya motor, punya mobil, punya ini, sehingga harus hilanglah kehormatan Anda. Ketahuilah kemuliaan Anda yang sesungguhnya adalah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di dunia ini. Dan alangkah banyaknya setelah pergi ke sana, biasanya adalah kalau belum suami istri terjadilah dalam kehinaan, perzinaan. Kalau sudah suami istri, masya Allah, sampai di rumah retak. Ini banyak, bukan 1-2. Dan ini cobalah kita belajar dari kenyataan-kenyataan yang semacam ini. Yang wanitanya di sana adalah melakukan sesuatu yang tidak baik, suaminya merasa jauh pun tidak punya keinginan untuk menjaga kehormatan, akhirnya juga melakukan. Sehingga banyak setelah pulang perceraian terjadi, bermusuhan, akhirnya na'udzubillah. Jadi kami himbau bahwasanya tidak usah mengirim anak-anak ke sana, anak gadis ke sana. Dan juga kemudian lebih dari itu adalah kalau memang Anda sudah ada yang berangkat, kita doakan. Yang belum berangkat dibatalkan. Bekerjalah di tempat-tempat yang dekat dari orang tua, di bawah naungannya, bisa ngaji, bisa ibadah dan sebagainya. Dan memohonlah kepada Allah, semoga Allah mengirim kepada Anda laki-laki yang mencukupi Anda gitu. Kalau berdoa, adik-adik putriku yang ku cintai, kalau berdoa jangan ya Allah berikan kepada aku pekerjaan, jangan. Kalau mumpung dikabul doanya, doa yang benar saja, ya Allah berikan kepada aku suami yang mencukupiku, yang memuliakanku, yang menghormatiku, sampai aku tidak usah sibuk-sibuk kerja, kan begitu. Kalau sama-sama dikabul, kenapa doa minta kerjaan? Kerja itu kan capek, pagi kerja sampai keluar, masya Allah, bedak yang ditempelkan setengah jam kena keringat luntur ya. Tapi kalau anak seorang anak gadis, seorang istri yang terhormat di rumahnya, masya Allah. Jadi memohonlah kepada Allah untuk dikirim laki-laki yang memuliakan Anda.
Baik, yang punya kecemburuan tinggi sehingga Anda tidak boleh dilihat oleh siapa-siapa. Ibaratnya begitu. Anda hanya miliknya saja. Anda hanya Masya Allah. Ini kemuliaan wahai adik-adik putriku. Baik, kemudian yang ditanyakan, sudah terlanjur pergi ke sana, lalu menikah. Sekarang permasalahan sah dan tidak sahnya sebuah pernikahan itu adalah sangat gampang. Akan tapi adalah keridhaan orang tua ini kan punya makna. Jadi kalau memang kaidahnya di dalam hukum fikih Islami bahwa seorang wanita jika sudah jauh dari orang tuanya, dari walinya lebih dari 2 marhalah, lebih dari 80 km, 84 km, maka di saat itu dia boleh dinikahkan oleh hakim. Ataupun dia mengangkat muhakkam untuk menikahkannya. Orang yang dipercaya urusan agamanya diangkat oleh kedua calon mempelai untuk menikahkan keduanya. Tentunya di saat itu harus mendatangkan saksi. Jadi walinya wali muhakkam bisa, ataupun wali hakim. Ini kan masalah sahnya pernikahan. Akan tapi akankah pernikahan kita itu dilakukan dengan seperti itu, semacam itu? Mana orang tua? Mana orang tua yang merawat kita dari kecil hingga dewasa? Mana orang tua yang kita hormati? Urusan pernikahan untuk menjalani hidup kok kita tinggal? Jangan sampai kita sah di dalam pernikahan tapi kita durhaka kepada orang tua. Maka kami himbau kepada para ustadz yang buru-buru menikahkan orang, jangan urusan fikih itu yang penting sah. Ada sah itu adalah yang haram, ada sah yang tidak. Jadi sah di dalam urusan fikih itu adalah tidak semuanya adalah tidak ada dosa. Coba, di dalam hukum fikih itu ada yang sah tidak punya dosa, sah tidak ada dosa. Yang pertama, yang kedua adalah sah ada dosa. Yang ketiga tidak sah tidak ada dosa. Yang keempat sudah tidak sah dosa. Ini adalah urusan fikih. Jadi ada yang sah dan tidak dosa. Sama, pernikahan yang benar dengan wali dan sebagainya. Atau transaksi yang jelas-jelas itu sah dan tidak dosa. Ada yang sah tapi dosa. Contohnya adalah transaksi di saat adzan, transaksi bagi kaum laki-laki di saat adzan Jumat sudah dikumandangkan. Transaksinya adalah sah. Akan tapi apa? Akan tetapi di situ ada dosa. Ada lagi tidak sah tapi tidak ada dosa. Tidak sah, tidak ada dosa. Ini adalah diantara jual beli yang tidak memenuhi syarat-syarat yang bukan masalah ribawi. Misalnya jual beli sesuatu kotoran ya. Jual beli kotoran adalah tidak sah. Akan tapi itu hanya qadaan di dunia saja. Dayanatan di akhirat tidak ada tuntutan. Ini juga yang sering dilupakan oleh para ahli fikih. Mentang-mentang tidak sah dipikir ada dosa. Itu termasuk jual beli yang tidak melihat kita misalnya. Dalam bahasa dalam fikih kita syaratnya jual beli adalah sesuatu yang dijual belikan itu harus dilihat. Berbeda dengan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Baik apa bentuknya? Kalau kita misalnya jual beli sesuatu yang tidak kita lihat, itu adalah memang tidak sah secara fikih Islami mazhab Syafi'i. Akan tapi ternyata hal-hal yang demikian itu tidak ada dayanatan, tidak ada tuntutan di akhirat. Hanya tuntutan di dunia tidak ditanggapi. Misalnya, kalau ternyata saya jual beli dengan cara yang salah ini, dengan yang tidak sah ini, kok saya ngadu ke mahkamah, hakim akan tertawa. Salahnya sendiri kamu jual beli tidak memenuhi syaratnya. Tapi di hadapan Allah tidak ada dosa. Jadi ini ada tidak sah dan tidak dosa. Lah ada yang tidak sah dan tidak dosa. Tadi jual beli riba, emas dengan jual beli emas tatanya pakai kredit. Sudah tidak sah ada dosa. Ini macam-macam harus dibedakan. Baik, tadi yang ditanyakan, pernikahan itu adalah sah karena sudah jauh dari dua markalah. Tetapi kenapa orang tua sampai dilupakan tidak izin? Telepon saja kan bisa. Kalau masalah perwakilan cukup dengan telepon bisa selesai. Siapa mengatakan tidak? Lihat di dalam urusan pernikahan masalah wakalah itu adalah sama. Sehingga di dalam bab nikah itu ditahwil oleh mu'alif, lihat bab wakalah. Bab perwakilan di sana. Urusannya perwakilan persis. SMS sah, surat sah, telepon sah. Perwakilan itu. Makanya kami juga heran kadang-kadang ada orang menikah dengan internet ya, dengan telepon. Ini kok orang pusing urusan fikihnya. Taukil saja beres, kenapa pakai internet? Internetnya macet, pusing nanti. Ini memang kalau kedangkalan fikih itu membahayakan juga. Sehingga dipikir keren. Dulu ada di Cirebon seorang apa itu katanya tokoh besar menikahkan adiknya dengan apa? Internet. Dengan internet ajib. Kenapa harus pakai internet? Kenapa harus pakai internet? Pengen yang menikahkan adalah kakaknya. Kakaknya di mana? Kakaknya di Indonesia. Terus adiknya di mana? Adiknya ada di luar negeri. Kalau memang yang harus menikahkan kakaknya, biar pernikahan terjadi di Indonesia, dari pihak laki-lakinya mewakilkan untuk menerima di Indonesia. Kenapa pusing? Ini adalah memang sebetulnya kalau fikih itu sangat sederhana. Solusinya paling gampang. Permasalahannya sempit pandang. Jadi seolah-olah harus pakai internet, pakai webcam. Ini udah di kamera, lihat webcam. Macam-macam. Ini adalah hal-hal yang unik di dalam menjalani fikih. Padahal fikih itu kalau dipahami secara gampang sangat sederhana. Baik, jadi cukup diwakilkan. Ya, jadi yang kami ingatkan dari kasus yang ditanyakan adalah kenapa kok tidak minta izin dengan telepon saja kan bisa? Biasanya kalau tidak pakai izin itu ada apa-apa. Kan begitu loh. Kalau memang orangnya baik dan orang ini kenapa sih ngomong susahnya? Kan kabar gembira buat orang tua. Biasanya takut tidak dikasih. Nah, takut tidak dikasih ini adalah sebetulnya pengen melanggar orang tua. Kan begitu. Melanggar orang tua kan bukan suatu kebaikan.
Supaya seorang anak harus ada kepasrahan kepada orang tua, kepada keluarga. Baik, apapun bentuknya, kalau sudah terjadi, ketahuilah pernikahan itu adalah sah, asalkan di sana juga ada dua saksi ya. Pernikahannya ada sah, kemudian di samping ada dua saksi, dia adalah telah mengangkat hakim untuk muhakkam, bukan hakim ya, muhakkam, atau memang ada hakim yang menikahkannya di kerajaan sana misalnya. Baik, itu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, memakai fasilitas perusahaan untuk mencari order. Jadi ada sesuatu yang kita pakai itu ada dua macam. Kalau kita pinjam dan apa yang dititipkan kepada kita. Jadi kalau kita wadi'ah sama i'aroh itu beda di dalam hukum fikih itu. Kalau wadi'ah itu sesuatu yang dititipkan ke saya. Kalau wadi'ah itu adalah amanah, yatnya yat amanah. Jadi kalau seandainya ada orang menitipkan sesuatu kepada saya, asalkan sudah saya jaga, kalau tiba-tiba ternyata hilang, saya tidak wajib menggantinya. Tapi kalau ternyata ini adalah i'aroh, maka karena saya meminjam, maka ini saya mendomin. Jadi saya meminjam, saya gunakan sesuai dengan peminjaman untuk apa. Dan nanti untungnya adalah untuk saya. Tapi kalau wadi'ah, untungnya adalah untuk yang menitipkan. Nah, jadi ini dibedakan. Karena apa? Keuntungan itu harus ada resiko dong. Kalau ada orang menitipkan sesuatu kepada saya, menitipkan mobil ke saya tidak boleh menggunakannya. Nah, amanat ini bagi saya. Karena ini amanat, kalau hilang saya tidak wajib menggantinya. Maka ini harus kita pahami. Nah, kalau ternyata mobil itu kita sewakan, duitnya bukan untuk kita, tapi untuk yang menitipkan. Nah, baik, ini adalah masalah wadi'ah. Kemudian kalau masalah i'aroh, pinjaman. Nah ini, kalau saya meminjam sesuai, saya meminjam sesuatu, maka ini menjadi ad-dhamanah. Karena saya meminjam, jika ternyata nanti di dalam peminjaman saya ini kan bisa saja saya gunakan untuk cari uang. Bisnis. Atau saya pinjam untuk apa saja. Saya pinjam. Jadi kalau pinjam itu telah diizinkan untuk digunakan. Baiklah, kalau sudah diizinkan semacam itu, maka kita boleh apa saja. Agar lebih aman, Anda katakan bahwasanya transaksi Anda dengan bos adalah pinjam. Bukan dititipkan oleh bos. Kalau dititipkan oleh bos, Anda tidak boleh menggunakan apa saja, kecuali Anda bawa pulang ke rumah, setelah itu besok Anda kerja lagi. Tapi kalau Anda untuk yang lainnya adalah, duit itu adalah untuk bos Anda. Subhanallah, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak. Dan ini menunjukkan yang bertanya adalah orang yang pengen halal lah. Barangkali dia adalah termasuk semacam itu. Akan tapi Anda rubah, Pak, mohon maaf, ini kadang-kadang saya gunakan loh ya Pak, mohon diizinkan. Sudah saya pinjam saja. Cuman resikonya, kalau Anda pinjam, kalau mobil itu hilang harus nanggung. Bedanya seperti itu. Tapi kalau wadi'ah semacam itu dititipkan kepada Anda, maka Anda cukup wajib menjaganya saja. Tidak wajib mengganti kecuali Anda teledor, Anda taruh pinggir jalan, kuncinya ditinggal, dibuka pintunya, maka Anda wajib menggantinya. Ini jadi kasus yang Anda tanyakan adalah bahwa selagi itu adalah titipan, maka Anda tidak boleh menggunakannya kecuali untuk kepentingan orang yang menitipkan kepada Anda. Atau izin Bu Yang. Kalau izin tentu izin. Makanya di sini pun seperti itu. Bahkan izin pun ada batasnya. Makanya kami selalu wanti-wanti di pesantren ini. Kalau ada anak-anak pinjam mobil untuk kami, jangan dipakai. Kalau harus dipakai lebih harus izin. Karena izin itu yang menjadikan kita tidak menanggung nanti. Menjadikan kita itu adalah bebas daripada dosa. Jangan sampai seenaknya. Ini kadang-kadang memanfaatkan mumpung ada. Nah ini kesalahan, ini adalah bermasalah. Yuk kita kembali kepada warok ya. Selagi tidak berhak kita untuk pakai, jangan dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih buat Pak Muhammad Satam ya. Dari semoga bisa terpuaskan dengan jawaban dari Buya. Ya semoga Pak Satam bisa mendapatkan petunjuk dari Allah ya. Amin. Ya sudah dapat telepon lagi yang masuk, kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Adi di Argasunya. Pak Adi di Argasunya. Mangga silakan bertanya Pak Adi. Itu masalah kredit ya. Kalau yang ambil sama yang hutang itu sama-sama dosa itu ya. Yang mengambil sama yang kredit sama yang mengkreditkan. Yang kedua. Ya, terus yang kedua begini. Kalau minjam, ada orang minjam yang misalnya minjam uang, nggak minta ditambahin, nggak misal gitu. Terus misalnya gimana tuh ada kayak minta uang itu, nggak pengen dikasih tambah, nggak janji tambah, tapi dikasih sama orang itu begitu. Itu gimana hukumnya, boleh apa enggak gitu ya? Karena dulu saya pernah mendengar sama Ustadz
katanya kata janji itulah yang membuat orang dosa, katanya gitu. Terus berharap bertambah gitu. Terima kasih Buya, itu saja mohon dijelaskan. Ya baik, terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum. Orang yang mengkredit dan yang kredit ya, apakah dosa? Ya kalau kreditnya yang sah ya nggak dosa dong. Yang kredit yang wajar, saya punya motor, saya kreditin kepada Anda tidak dosa, saya tidak dosa. Cuman kredit yang memasukkan orang yang ketiga tadi, melibatkan riba. Jadi dia adalah bareng-bareng, tiga-tiganya adalah melakukan dosa. Tiga-tiganya melakukan dosa. Kalaupun seandainya Anda misalnya memang seandainya jenis yang kedua, jadi dari pihak bank membeli dari showroom. Misalnya jenis ini. Kalau jenis yang ketiga kan biasanya bank itu nombokin ya. Nombokin showroom agar bisa menurunkan, maka yang bayar di kita, maka kita langsung memberi tambahannya ribanya. Ada jenis banknya mengambil. Permasalahannya adalah banknya mengambil uang dari showroom. Ngambil uang dari bank. Jadi showroomnya adalah pinjam ke bank. Baik. Dengan begitu showroom kan harus membayarnya. Baik. Di dalam hal ini Anda tidak secara otomatis ya, tapi Anda telah membantu di sini. Maka ini adalah juga bermasalah. Anak ta'awun dalam kejelekan itu juga tidak diperkenankan. Paling enak adalah harus bersih sudah. Kalau beli showroom ini milik saya beli kontan. Dan sebetulnya kalau dipilih, jangan coba Anda saja. Kita pengen bahasanya semuanya tidak pakai ngutang ya. Kalau ada suruh ulang kredit sama ngutang pilih mana? Kredit sama kontan pilih mana? Kontan. Jadi mintalah kepada Allah yang seperti itu. Jadi kalau memang jenis kredit yang tidak benar tadi, maka yang berdosa adalah semuanya, karena itu tolong menolong di dalam kejahatan. Baik yang kedua Bu ya. Barangkali ini Bu ya, apakah yang tadi macam yang ketiga dari kredit itu apakah memang semuanya bank? Ataukah kalau memang ada bank syar'i tiba-tiba bank syar'i sendiri otomatis kalau bank syar'i tentunya transaksinya harus dikemas. Permasalahannya bank syar'i ini adalah dari pengaduan beberapa orang yang ke sana adalah rupanya yang bekerja di tempat tersebut tidak bisa menjelaskan secara syar'i, sehingga transaksi itu adalah sama konvensional. Nah, ini yang bermasalah. Jadi dari pihak bank syariah harus membuat diklat yang sungguh-sungguh. Masa ada suatu ketika saya nyuruh orang suruh tanya ke sana, langsung to the point. Kalau pinjam 100 juta nanti kembalinya 120 juta. Ini kan nggak genah kalau begini caranya. Jadi jelaskan prosesnya seperti apa. Padahal prosesnya sangat syar'i. Jadi tolong ya, kalau Anda bank syar'i, ada bank syariah, Anda harus pasang orang di depan itu yang ngerti menjelaskan secara syariah. Jadi Anda informationnya itu apa itu? Untuk yang berikan informasi yang ngerti tentang syariah. Bukan pinjam 100 juta langsung balik 120. Ya ini riba, bukan begitu prosesnya, ada aturannya. Misalnya suruh membeli sesuatu kemudian dibayarnya menjadi sesuatunya oleh bank dijual lagi ke kita. Itu ada cara-cara yang semacam ini yang harus dijelaskan. Tapi pertanyaan yang kedua apa? Tentang ini Bu ya, hadiah Bu ya. Jadi ada peminjaman tapi kemudian diberikan hadiah di akhirnya. Jadi kalau ada orang meminjam kepada Anda, kemudian setelah itu waktu mengembalikan menambah, itu adalah suatu kebaikan yang dianjurkan, asalkan iming-iming hadiah itu tidak diucapkan sebelum atau di saat orang itu meminjamnya. Tapi kalau diiming-iming sebelumnya dan di saat meminjamnya, maka itu akan menjadi haram. Karena apa? Dia orang itu meminjami karena ada hadiahnya. Maka lukur qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua jual beli, semua peminjaman yang menguntungkan kepada yang meminjamkan dan keuntungan itu disebut di saat akad, maka itu adalah riba. Tapi kalau tiba-tiba membayarnya lebih, Masya Allah ini utang saya 5 juta dan dari saya utang 5 juta sudah banyak berhasil, nanti saya tambah 5 juta lagi. Nah ini mah boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah diisyaratkan dari awal, saya pinjam duit nanti saya kasih hadiah, tenang aja. Oh ini sudah masuk bab. Betul katanya tadi Ustadz tadi. Apa tadi? Ngomong menjanjikan hadiah itu sendiri adalah menjadi tidak dibenarkan. Baik Bu ya, ada pertanyaan lagi Bu ya yang cukup bagus ini ditanyakan. Bagaimana kalau kita itu kredit bahan makanan Bu ya, katanya dengan cara kredit sama. Jadi tidak ada masalah karena bahan makanan itu adalah bukan jenis ribawiyah, bukan emas dan perak. Jadi kita beli bahan makanan dan bahan makanan adalah ribawiyah, tapi di dalam masalah dijual dengan bentuk yang bahan makanan itu adalah ada memang termasuk padi, kayak padi, beras, gandum. Itu ribawiyah, tapi bukan masalah khulul dan takobutnya. Permasalahannya adalah masalah kesamaan. Tamasulnya saja kesamaan. Jadi kalau ini tidak masuk di situ. Jadi kita boleh mengkredit apa? Mengkredit makanan. Pokoknya intinya makanan. Selain emas dan perak
Dan uang adalah boleh. Jadi jangan kredit. Saya beli beli beras 1 karung itu kalau kontan 125 juta. Tapi kalau seminggu 125.000. Tapi kalau seminggu ya 130 lah. Itu adalah diperkenankan, tidak ada masalah, biarpun itu adalah urusan bahan makanan. Jadi harus dibedakan. Ada amwal ar-ribawiyah, itu adalah diantaranya emas dan perak, termasuk di dalamnya uang. Termasuk di sana adalah makanan pokok. Cuman ini ada syaratnya. Kalau makanan pokok itu adalah kalau masalah makanan pokok harus ada namanya kesamaan. Jadi kalau satu ya satu. Tidak boleh 1 kilo dijual dengan 2 kilo dan sebagainya. Tapi kalau emas itu ada syaratnya, malah masalah khulul dengan taqabud. Baik Bu ya. Ada pertanyaan melalui SMS Bu ya, dari 9416. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya minjam katanya di koperasi Bu ya. Rp 90.000, angsuran 10 bulan, nyicilnya 130.000. Bagaimana hukum peminjamannya? Berapa? Pinjamnya? 90 apa? 90.000. Pinjam 90.000, terus diangsur 10 minggu. 10 minggu. Totalnya 130.000 ya. Jadinya nanti. Pinjam uang berarti ya? Pinjam uang. Nah, itu bagaimana hukum pinjamannya? Terus katanya saya pinjam di BMT, Baitul Mal wa Tamwil, kelihatannya 1,5 juta dengan angsuran 10 bulan Bu ya. Jatuhnya totalnya itu 1.875.000 dengan sistem mudharabah. Mudharabah. Bagaimana hukum peminjaman di BMT? Terus apa perbedaan BMT dan koperasi dalam pandangan Islam katanya? Terus di manakah yang baik katanya, di BMT atau koperasi dalam peminjaman uang? Afwan, terima kasih katanya Bu. Assalamualaikum. Yang pertama adalah pinjaman Anda di koperasi jelas itu adalah riba. Teruslah namanya apa, koperasi caranya membantu masyarakat kecil dan sebagainya, sebetulnya perlu dirubah, mencekik masyarakat kecil itu. Saya membantu masyarakat. Tidak ada. Kalau membantu itu adalah dana sosial dari negara turunkan ke masyarakat, atur peminjaman mereka tanpa ada tambahannya. Karena pengen membantu katanya, membantu mencekik. Ini bagaimana? Membantu tidak? Kalau membantu sudah pinjam 100.000 kembalikan 100.000. Lah nanti dana operasional gimana? Ya negara yang nurunkan katanya mensejahterakan rakyat, kan begitu. Tanpa harus dibebankan ke orang melarat. Kalau pengen bantu yang benar dong. Katanya ini ada dana turun dari pemerintah untuk membuat koperasi. Lah kalau dana turun itu ya untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mencekik rakyat. Nah, ini adalah masalah yang harus ditegaskan. Sehingga jangan meremehkan urusan pinjam meminjam dengan tambahan, itu adalah mencekik. Sekecil apapun akhirnya mencekik. Tetap mencekik. Baik, ini adalah tidak pernah kan. Adapun PMT itu kalau mudharabah itu ada aturannya dong, tidak boleh ditentukan dari awal. Enak aja tentukan dari awal. Jadi biarpun namanya pondok pesantren meminjamkan itu nggak penting. Kalau memang ada tambahannya itu adalah riba sudah. Biarpun pondok pesantren menuju surga, tatonya ada riba di dalamnya. Apalagi namanya BMT. Baitul Mal Tamwil. Sama kalau ada unsur begini tidak ada urusannya. Pertanyaan yang baik yang mana? Yang baik Anda punya duit tidak usah minjem, itu loh Pak repotnya. Ini yang paling penting. Anda biasakan untuk tidak meminjam, karena minjam itu paling enak ngambilnya. Susahnya waktu mengembalikan. Dan meminjam itu biasanya urusannya adalah karena orang itu punya keinginan macam-macam. Kembalikan kepada pendidikan Rasulullah dengan sederhana dan sebagainya. Maka Anda tidak perlu ngutang. Ngutang itu kata Imam Ali siangnya adalah susah, malamnya nggak bisa tidur. Pusing ya. Ketemu orang gemeteran, punya sana nggak enak. Ini tidak usah urusan dengan utang sebisa mungkin. Dan saya terdesak. Kalau Anda terdesak, mintalah kepada Allah terlebih dahulu. Dan mintalah kepada Allah ditunjukkan jalan yang benar, titi jalan yang halal. Kalau Anda minta kepada Allah satu sisi, kemudian mengambil jalan yang haram, itu artinya apa? Anda tidak percaya dengan Allah, makanya tidak ditolong, semakin hari semakin nyungsep, gitu ya. Jadi kita harus mengadu kepada Allah. Kemudian cara peminjaman yang halal dan bersih. Katanya, oh nggak ada. Banyak. Kalau Anda memang serius kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang ada betul BMT, kalau memang seperti itu sama. Cuman kalau mudharabah itu ada aturannya loh ya. Bukan mudharabah langsung dari awal dipastikan. Kalau pinjam 16 juta nanti ini. Kalau mudharabah itu kan begini, saya meminjamkan, saya tidak bank, meminjamkan kepada Anda untuk bekerja, nanti dari untung ini nanti kita bagi untung kepada saya. Jadi persen berapa? Saya pinjami 10 juta. Anda bekerja 10 juta. Mbak jual beli Anda. Saya jual beli toko. Saya membuat satu toko, kerontongan dan sebagainya. Baik, harus ada perputaran uang. Setelah perputaran nanti hitungannya atau per tahun atau per bulan, terserah. Jadi kalau setiap bulan ada untung, maka bagi. Saya dapat, Anda dapat. Kalau Anda bangkrut, maka dari pihak bank juga ngerasakan kebangkrutan dong. Jangan dibebankan kepada Anda saja. Ini malah mudharabah itu sendiri hal semacam itu. Harus perhatikan ada aturan mainnya. Sudahlah, kita itu cukuplah. Kita tidak usah menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha tahu. Dengan dikemas apapun Allah juga tahu ini.
Sampai ada orang, wah kan itu kan caranya benar gini-gini. Sudahlah gampang, malaikat nanti kalau menghukum dimasukkan ke tong-tongnya dibakar. Jangan pakai helah-helah. Sama aja nanti hangus dia. Jadi kita perlu takut kepada Allah. Adapun kita jangan membiasakan untuk pinjam-pinjam yang demikian itu. Khawatir kita mendapatkan murka Allah, su'ul khotimah. Baik. Ya. Baik, ini Buya juga ada SMS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita di tempat usaha, lalu kita ada transaksi pembayaran dari konsumen menggunakan kartu kredit, boleh tidak? Jadi kartu kredit itu adalah sebetulnya masalah kreditnya ya. Iya. Kalimat kreditnya. Padahal dalam hakikatnya kartu kredit itu adalah itu al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Tidak bisa kita memberikan hukum kecuali ada gambaran yang jelas tentang sesuatu yang akan kita hukumi tersebut. Jadi kartu kredit itu bagaimana fungsinya? Coba jelaskan. Artinya kalau kartu kredit kita membeli, Bu ya. Baik. Enggak, sekarang dari kartu kreditnya sendiri seperti apa? Yang setahu saya kartu kredit adalah ada berurusan dengan bank. Dengan bank. Ya, dari pihak bank nanti kita pakai seenaknya. Tapi nanti kan kita harus bayar ke bank. Dalam pembayaran saya ada bunga atau tidak? Ada, Bu ya. Sudah. Selesai itu ditutup. Dan kredit adalah bukan sesuatu yang baik. Cuman gaya ya. Gaya ya pakai kartu kredit bayarannya ini. Gaya di dunia, di akhirat nyungsep bagaimana ini? Kita tidak perlu gaya di dunia, kita perlu mulia di hadapan Allah. Tapi kelihatannya ini yang ditanyakan bukan seperti itu, Bu ya. Jadi beliau mungkin punya toko, Bu ya. Oh, jadi ada orang beli. Oh, kalau masalah itu lain cerita. Anda bayar, Anda terima. Jadi kalau berurusan, kalau ada orang bayarnya dengan semacam itu, ya Anda ambil saja. Karena apa? Dia punya hak, Anda punya hak untuk mengambil uang dari dia. Jadi Anda layani, tidak ada masalah. Anda ambil, itu tidak ada masalah bagi Anda. Bagi Anda adalah tidak ada masalah. Apa ini nggak masuk tahun, Bu? Nah, makanya sekarang permasalahannya di situ. Kenapa kok? Iya. Saya mau saya katakan, menurut saya kenapa kok sampai ada yang semacam itu? Mungkin kayak jual beli. Jadi begini. Ada jenis, kami juga dapat informasi. Kartu kredit itu adalah tidak harus sistem meminjam kepada bank. Jadi ada orang memang punya uang simpangan di tempat tersebut, ya. Jadi dia punya deposit ya di tempat tersebut. Punya jadi investasi. Kredit tidak lebih, kalau ada yang ngomong benar, tidak lebih seperti orang punya ATM. Hanya bedanya kalau ATM untuk mengeluarkan duit, kali ini adalah untuk proses pembayaran dan sebagainya. Jika jenis yang ini adalah kita tidak ada masalah. Nah, kalau memang kasusnya semacam ini, cuman tetap kita menghindarilah. Selagi ada sangkut pautnya dengan membesarkan syiar kekafiran, kita tidak perlu syiar yang tidak Islami. Dan saat ini pun kita misalnya orang harus urusan dengan ATM. Saat ini kan kita harus semacam itu. Kalau tidak kita repot. Bagaimana? Ya banyak istighfar. Makanya berubahlah menjadi ATM yang Islami dan sebagainya. Ini yang syariah, bank-bank yang syariah dan sebagainya. Itu perlu kita hijrah perlahan demi perlahan. Jadi Anda menggunakannya kartu kredit itu adalah Anda yang menggunakan adalah berarti Anda kalau memang itu ada ribanya, takutlah kepada Allah. Jika kartu kredit itu adalah hanya model transaksi pembayaran, memindah uang dengan cara itu adalah tidak beda dengan masalah urusan transfer itu. Baik, Bu ya. Sudah ada telepon lagi yang masuk, Bu ya, mungkin kita bisa angkat. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Putus. Ya, ternyata putus, Bu ya. Dan ada pertanyaan yang cukup bagus, Bu ya, ini di via SMS, Bu ya, di 7415. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suatu perusahaan katanya, Bu ya, mengadakan sistem car loan. Perusahaan memberi modal sebesar 105 juta untuk karyawan tertentu. Nah, si karyawan ini dipotong gaji otomatis setiap bulannya sebesar 1,5 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau cara seperti itu bagaimana, Bu ya? Jadi intinya karyawan itu dibelikan mobil tapi dimodali sama perusahaan. Kita nyicil ke perusahaan bukan ke bank katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami tanyakan adalah dari jumlah cicilan dengan uang harga yang diberikan itu lebih atau pas? Kalau pas ya bagus, itu perusahaan yang baik. Kalau tidak, itu adalah perusahaan yang nyekek halus tuh. Ada misalnya kalau memang 105 juta kan uang yang dipinjamkan kan. Baik. Kemudian kalau dipotong gajinya, nanti kalau dikumpulkan adalah juga 105 juta, itu perusahaan yang baik. Dan boleh kita mengambilnya. Kita mengkredit dari perusahaan, misalnya pinjamin mobil, dikasih motor ya, mobil. Mobil harganya berapa? 105 juta. Kemudian setelah itu oleh perusahaan dipotong gaji, itu boleh-boleh saja dan tidak ada masalah. Kecuali ada kalau lebih nanti transaksinya 105 kok munculnya 130. Ini adalah tidak benar yang demikian itu. Baik. Ya, buat sahabat Yun ya. Baik, sudah ada telepon lagi masuk, Bu ya. Mungkin kita masih punya waktu 1 atau 2 penanya lagi.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, waalaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Mohon radionya dikecilin, Ibu. Radionya dikecilkan, biar Ibu dengar dari telepon Dengan saja. hamba Allah. Iya, mangga. Saya mau bertanya sama Buya. Mangga. Ini yang pertama, tadi masalah pinjaman koperasi. Kalau misalkan pinjaman koperasi, kemudian hasilnya itu dibagi lagi. Ada istilahnya Lagi hasil ya? Nah, bukan. SHU, sisa hasil usaha. Itu Sisanya boleh dikembalikan lagi. Baik. Baik, Bu. Sisa hasil usaha. Baik. Nah, setiap tahun itu ada rapat anggota tahunan. Anggota tahunan. Kemudian itu tuh jadi dari pihak koperasinya nggak ngambil. Hanya untuk gaji karyawan mungkin, Bu ya? Untuk dikembalikan lagi. Anggota. Baik, ya, baik. Nah, nanti sisa hasil usaha itu 1 tahun itu nanti tergantung daripada peminjam itu berapa totalnya, atau misalkan dia nyimpen, jadi modalnya itu dari anggota semua. Baik. Itu boleh nggak? Hukumnya gimana? Baik, Nah, sudah, terus Ibu. yang kedua, yang kedua masalah pernikahan, Bu ya. Iya, mangga pernikahan. Pernikahan, bagaimana hukumnya kalau misalkan nikah itu dengan saudara kembar? Saudara dengan saudara? Yang sudah sekian tahun kok nggak ketemu, terus ketemu. Nggak taunya yang satunya sama ibu kandungnya, yang satunya dengan yang lain, gitu. Di perantauan ketemu lagi, terus nikah, ada jodohnya. Sah tidak nikahnya, gitu. Nah, walinya juga nggak tahu, itu tuh kembarnya kembar laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki dengan perempuan kan begitu ya? Bukan, laki-laki ya, dua-duanya laki-laki. Menikahnya dengan siapa? Menikahnya dengan siapa, Ibu? Nikahnya dengan, oh iya, laki perempuan. Baik, Bu. Laki perempuan. Artinya satu darah, Bu ya, laki dan perempuan itu ya? Iya, satu darah artinya. Iya. Baik. Sudah sekian tahun tuh nggak ketemu. Setelah ketemu, kemudian udah pada saling dewasa gitu, ada jodohnya. Terus yang perempuannya ikut sama ibu kandungnya, yang laki-laki ikut yang lain. Ketemu lagi di luar Jawa gitu tuh. Ternyata ketemu dan menikah ya, Bu ya? Baik. Baik, intinya seperti itu, Bu. Nikahnya sah nggak gitu. Baik, ya. Sedangkan dulu kan pada zaman Nabi Adam gitu kan dengan saudara kembar gitu. Baik. Iya. Ada lagi? Udah, sekian aja. Iya, baik, terima kasih, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di dalam apa tadi pertama kan SHU, Bu ya. Peminjaman di koperasi. Baik, koperasi ada setiap yang meminjam harus ada tambahannya saat pengembalikannya. Kemudian tambahannya nanti mau dikembalikan lagi. Baik, sebetulnya kalau kita pengen membantu yang jujur, kita tidak usah dikemas dengan macam-macam. Kalau pengen membantu, kenapa kok dari awal-awal? Sebab sebaik-baik kebaikan itu diberikan dari awal-awal. Daripada kita menyuruh dia membayar dengan ada tambahnya, mending tidak usah pakai tambahan. Itu kan sudah membantu. Ini kan sudah luar biasa bantuan ini, dan lebih dirasa oleh mereka. Ya. Lah kalau permasalahannya adalah untuk setiap akhir tahun agar bisa membagi-bagi ke ini, maka buatlah tabungan bersama. Jadi kewajiban menabung ya, bagi setiap yang meminjam nanti menabung 10.000. Jadi jangan di atas namakan tambahan daripada peminjaman. Kalau tambahan di atas nama peminjaman, biarpun nanti dikembalikan lebih dari itu pun tetap namanya riba. Sebab yang peminjaman di saat dikembalikan dengan tambahan itu riba. Jadi boleh Ibu dikemas begini caranya. Anda pas koperasi meminjamkan 100.000 kepada semua orang, ya kan? Dan di saat mengembalikannya tetap 100.000, tapi dihimbau untuk menabung. Kalau bergabung di sini, menabungnya berapa? 5.000. Tapi menabung ini menabung yang harus karena apa? Untuk dikembalikan nanti. Itu lumayan ngajari mereka menabung. Bukan meniru dengan caranya riba. 100.000 harus kembali 105.000. Itu riba, tidak dibenarkan. Atau kalau pengen membantu, kenapa pusing-pusing dengan begitu? Ya sudahlah, pinjam 100.000, kembalikan 100.000. Itu juga membantu. Apa bedanya? Yang kita carikan ridha Allah. Kalau permasalahannya, ya pengen nanti pada akhir tahun tuh anggota itu punya tambahan lah, bisa beli ini, beli itu. Ya itu dengan tabungan bersama saja tadi. Atau mungkin bahasa kayak arisan atau apa. Kenapa? Itu bisa semuanya. Jadi siapa minjam nanti diupayakan untuk bisa membayar ini, tapi bukan tambahan daripada uang ini. Jadi kalau tambahan sudahlah, tetap biarpun bentuknya dikemas dengan bahasa apa, biarpun diperma
manis dengan bahasa kita dengan kalimat bunga, indah kan bunga? Adalah tetap itu adalah neraka, bukan bunga. Baik, bunga itu indah, harum. Tapi itu adalah terserah, kalimat tidak penting. Yang penting isinya seperti itu, hukumnya adalah haram. Kemudian masalah pernikahan dengan saudara itu adalah mahram. Jadi adalah haram, tidak boleh terjadi pernikahan. Kalau terjadi pernikahannya tidak sah. Kalau ternyata dia tidak tahu, setelah tahu harus dipisah. Karena itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Lah kalau urusan Nabi Adam, kalau memang Anda jadi muridnya, anak umatnya Nabi Adam, ikut Nabi Adam. Tapi kita umat Nabi Muhammad punya syariat beda. Jadi setiap Nabi itu punya syariat yang berbeda-beda. Masalah keimanan, akidah sama Tuhan Allah tunggal itu. Tapi syariat fikih itu ada fikih. Jadi syariatnya ulama Nabi terdahulu, ada sebagian yang bukan syariat Nabi pada saat ini. Maka pernikahan saudara itu adalah tidak diperkenankan dan itu mahram, hukum pernikahan tidak sah. Kalau mula-mula tidak tahu kok akhirnya tahu, wajib dipisah kalau tidak terjadi zina. Baik Bu ya, sudah ada penanya lagi nih Bu ya. Penelpon. Ternyata putus Bu ya. Baik Bu ya, kami nantikan lagi satu penelpon lagi ya, mungkin sebelum kita akhiri dengan kesimpulan dan doa. Mungkin ada satu penelpon atau mungkin kami bacakan satu SMS. Ya, sudah ada penelpon lagi Bu ya, dan mungkin ini adalah penelpon yang terakhir, kita angkat saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon radionya dikecilkan Ibu. Dikecilkan tadi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Buya, mau nanya. Kan sekarang kan naik haji itu, untuk pergi haji itu kan daftarnya ngantri ya Pak Buya ya. Nah kalau ada orang tua kan umurnya udah usia lanjut. Ibu mohon radionya dikecilkan Bu, biar nggak terjadi berisik kayak feedback gitu ya. Dikecilkan saja, Ibu dengarkan dari pesawat telepon. Baik. Halo? Ya, baik, sudah bagus Ibu. Ya. Halo ya. Iya. Ya. Ini Pak, kan kalau sekarang kan daftar haji kan susah ya Pak ya, ngantri porsinya ya. Nah untuk memperoleh porsi, kita pakai dana talangan gimana Pak hukumnya? Soalnya kan sekarang kan di bank syariah gitu kan nawarin dana talangan untuk daftarin porsi haji. Jadi hajinya sah atau enggak gitu loh, pakai uang dana talangan. Tapi itu kan ada uang kelebihannya Pak. Baik ya. Sekian gitu aja Pak. Makasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang sudah sepuh, kalau daftar secara ojek, itu sampai lama ya. Jadi pengennya cepat-cepat. Sebenarnya sebelum saya jawab pertanyaan, memangnya kalau sepuh kenapa? Kalau sepuh kenapa mundur? Jawabannya biasanya takut keburu meninggal. Oh berarti dia pengen haji, pengen langsung meninggal, begitu. Kita pengen panjang umur, kada orang pengen haji langsung meninggal. Ketahuilah kita tidak wajib haji kecuali kita sudah mampu. Dan di saat kita sudah daftar itu adalah azam. Kalau ternyata belum sempat haji kok sudah meninggal, sudah mendapatkan pahalanya. Jadi jangan memaksakan urusan yang demikian itu. Jadi yang penting kita sudah daftar sesuai dengan prosedur, kapan diberangkatkan, alhamdulillah. Kalau tidak, jadi berharap panjang umur. Jadi kan sudah tua nanti keburu mati. Jadi diam-diam sebetulnya berbisik di dalam hatinya, orang tua saya biar cepat hajilah, biar besok setelah itu mati. Gitu. Karena apa? Alasannya takut meninggal kan. Padahal umur yang punya Allah. Baik, kemudian dana talangan itu sendiri pada dasarnya adalah boleh. Misalnya Bu mau haji ya, Ibu datang ke saya. Oh iya, tapi nggak bisa ini. Tapi harus saya tuh harus ada dana talangan. Kalau nggak bayar sebegini saya nggak bisa. Ya saya talangin dulu Bu. Ya boleh dong kalau begini. Cuman kalau permasalahannya talangannya harus jadi bengkak, beranak, ini bertambah. Ini perlu ditanyakan apa tambahannya itu. Jadi tugasnya pihak perbankan menjelaskan kepada Anda. Jadi kalau Anda datang kepada mereka, tanyakan tambahannya ini untuk apa. Ya kan? Iya. Sebab yang namanya peminjaman tetap tidak boleh, itu harga mati, tidak boleh ditambah-tambah. Peminjaman ya sudah selesai.
Kalau tambahannya ini adalah untuk ya karena kan Anda meminjam ini untuk mendapatkan kursi harus dong nambah ini. Kalau tambahannya itu adalah tambahan daripada peminjaman yang diberikan, maka itu adalah hukumnya riba. Akan tapi yang perlu ditanyakan kepada pihak perbankan, lagi-lagi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Pernah suatu ketika saya sempat bertanya, rupanya kebetulan saja yang menjelaskan waktu itu kurang jelas ya. Sehingga sampai hari ini kita belum bisa ini. Cuman kami yakin bahwasanya dari pihak bank syariah itu adalah mempunyai cara. Karena mereka juga punya ulama-ulama yang benar. Cuman permasalahannya lagi-lagi yang menjadikan transaksi jadi haram lagi adalah yang menjalankan. Karena waktu itu kami di salah satu bank syariah yang ada di Cirebon, kebetulan saya mampir situ, saya tanya ini. Mana yang bisa saya tanya ini? Dan jelaskan begitu, Pak, kalau Anda menjelaskan begini, tetap masih haram. Dia masih bingung. Ente tanyakan yang benar baru nanti jelaskan ke orang. Jadi permasalahan dari pihak perbank harus meletakkan orang yang mengerti tambahannya itu apa. Kalau misalnya dari bank itu sudah membeli kursi banyak ya. Kursi banyak, akhirnya menjual paket. Misalnya apa? Kalau menjual kursi itu kalau di negara kan 30 juta ya. Artinya terserah, Anda menjual paket, Anda membeli kursi dari negara, terserah namanya siapa. Dan bisa diberangkatkan tahun ini. Lalu dari Anda pihak bank menjual ke orang 40 juta ya, boleh-boleh saja. Misalnya begini, Anda mempromosikan kayak beli tiket. Tiket ke Surabaya kan 160.000. Contohnya Anda membeli tiket 10 untuk dijual ke orang 170, boleh atau tidak? Ya boleh. Anda menjual itu semuanya karena Anda dan dia mau. Nah, kalau kasusnya semacam ini boleh-boleh saja. Jadi harus dijelaskan masalah transaksinya. Itu Ibu. Jadi kami yakin bahasanya dari bank syariah itu kalau ada kekurangannya, biasanya kekurangan itu dari pelaksananya. Sebab dari undang-undang itu sudah dirumuskan dengan secara benar dan memang benar di sana sini kita melihat kekurangan adalah karena pelaksananya. Dari dia alumni bank konvensional di situ di bagian depan lagi karena dia adalah jago di bank konvensional. Menjelaskannya transaksinya semua ala bank konvensional. Makanya masih saja transaksi. Sebab yang menjadikan halal haram itu cukup transaksi loh ya. Transaksi. Gara-gara transaksi ini. Karena ini jadi pentingnya makna transaksi sehingga di dalam madhab kita ada namanya sighah. Ucapan jual beli itu harus ada sighahnya diucapkan. Ini adalah penting untuk mengetahui apa yang ada di dalam isi hatinya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabatku ya, semoga sudah bisa. Tadi kayaknya belum itu. Jadi disimpulkan kalau memang peminjaman itu, talangan itu ada harganya lebih itu karena dia menjual paket kepada Anda, ya tidak ada masalah. Tapi kalau talangan itu misalnya talangan 30 juta Anda harus bayar 35, ya sama babnya adalah riba yang diharamkan. Jadi tergantung dengan siapa Anda ngobrol nanti. Kalau ngobrolnya dengan yang benar insya Allah selamat. Tapi kalau kepada yang paling depan nggak ngerti, apalagi bank syariat tapi nggak pakai kerudung. Nah ini adalah syariat palsu. Nggak bank syariat, sholatnya nggak ada, jamaahnya nggak dihidupkan di situ. Ini hanya syariah-syariahan. Biasanya urusan yang menjelaskan transaksi juga salah-salah itu. Ya, biasanya juga mereka diangkat dari kalian-kalian bank konvensional juga ya. Hanya dilatih gitu. Bahkan pernah kita juga mengusulkan kalau seandainya ada obrolan, ada pelatihan yang sifatnya lebih menekankan kepada sisi pemahaman cara transaksi yang benar itu boleh dan saya siap kalau untuk itu misalnya baik dengan panduan buku mereka juga tidak ada masalah. Sebab mohon maaf panduan yang mereka berikan itu sendiri adalah panduan fikih. Tapi kalau yang membaca bukan ahlinya bisa salah paham. Salah paham. Jadi yang harus menjelaskan adalah orang yang ngerti fikih. Jadi bisa mensyarai menjelaskan. Jadi boleh. Bahkan pernah kita tawarkan free, tidak ada masalah lah, asalkan waktunya ada. Nanti ya Masya Allah, Insya Allah mereka sudah ada dari Dewan Rokobah dan ada yang mengontrol itu sendiri. Mereka juga orang ngerti tentang hukum kita juga banyak kenal dengan sebagian dari mereka. Baik sahabatku semua, dimanapun Anda berada ya, baik yang mendengarkan via langsung ya di Ciaya Maja Kuning atau mungkin via radio streaming kami atau mungkin via website guru kami. Mungkin tidak terasa nih waktunya sudah tinggal 4 menit ke depan ya Kang Hanif ya. Dan mungkin saatnya kita akan masuk ke sesi yang terakhir nih, yaitu kesimpulan dan ditutup langsung dengan doa oleh guru kami Buya Yahya sebagai doa barokah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi man siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi man siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi man siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Bukalah untuk kami pintu halal ya Allah dan tutuplah pintu haram ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram, mudahkan kami mendapatkan yang halal. Halal dalam perilaku kami, halal dari makanan kami, halal dalam pekerjaan kami. Halal harta kami ya Allah. Ya Allah, halal pandangan kami, halal yang kami omongkan, halal yang kami dengar ya Allah. Ya Allah,
Cukupkan kami dengan yang halal hingga kami tidak butuh dengan yang haram. Hanya Engkau yang bisa menjadikan kami rindu kepada yang halal dan benci kepada yang haram. Ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang mendengar acara ini, ada di antara mereka yang masih menjalankan sesuatu yang Kau larang, ya Allah, dari transaksi yang salah, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan muliakan mereka dengan segala kemudahan, dan bantulah mereka untuk kembali kepadamu dengan kasih sayang-Mu. Tambahi berkahilah harta mereka, ya Allah. Mudahkanlah mereka untuk mendapatkan rezeki yang halal. Jika ada di antara yang mendengar masih ada kesombongan di dalam hatinya, belum menginsyafi kebenaran sebagai kebenaran, maka kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran, ya Allah. Lembutkan hati mereka. Jangan sampai ada di antara kami yang bergabung di acara ini dikuasai oleh kesombongan, ya Allah. Kesombongan yang menjauhkan orang dari kebenaran, kesombongan yang menghantarkan orang kepada murka-Mu, kesombongan yang mendekatkan kepada iblis, kesombongan yang menghantarkan kepada neraka. Maka kami mohon jauhkan kami semua dari sombong, ya Allah, dan tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan mudahkanlah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan dalam urusan rezeki kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang penuh berkah, yang menghantarkan kami kepada kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat nanti, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang meninggal ampuni mereka, yang meninggal ampuni mereka, ya Allah. Amin. Dan berikan kepada kami, ya Allah, umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, ampuni kami, ampuni guru-guru kami, orang tua kami, ya Allah, ampuni-Mu, muliakan mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Anak-anak kami, murid-murid kami, muliakan semua mereka di dunia, dan para pendengar semua mereka mulia dunia dan di akhirat, dan panjangkan umur mereka, berikan kepada mereka husnul khatimah, ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, baik sahabatku dimanapun Anda berada, tiba kita saatnya di penghujung acara nih Kang Hanif, ya. Benar. Tidak terasa 90 menit kita sudah kebersamaan kita, ya. Dan akhirnya kami harus pamit dulu dari ruang dengan sahabatku. Saya Azan Fauzan dan kami Hanif. Mohon maaf dan mohon doa selalu, dan kami akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.